Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabnya yang semangat sebagai doa agar dunia ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati wali santri dari anak-anak MI Tahfidzul Quran Amsilati, yang semoga anak-anak ini semuanya menjadi anak yang bermanfaat, mendapatkan kemanfaatan, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saat ini dunia dalam kondisi sangat-sangat genting, dalam kondisi keadaan yang tidak menentu. Coba kita lihat videonya. Terlebih pada saat ini Selat Hormuz itu sudah ditutup oleh Iran. Pengaruhnya apa? Selat Hormuz itu merupakan jalur utama nadi ekonomi dunia. Kalau ditutup, secara otomatis minyak dunia ini harganya akan naik secara drastis dan bisa berpengaruh kepada negara kita, negara Indonesia, yang nantinya kalau dalam kondisi darurat maka nanti bensin, solar, dan bahan bakar yang lainnya akan naik. Dan naiknya pun mesti disesuaikan dengan harga minyak dunia. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah apabila terjadi kenaikan BBM, maka sudah menjadi lagu lama bahwa akan ada terjadinya demonstrasi di mana-mana. Dan itu kalau terjadi seluruh Indonesia, maka ini merupakan satu bencana bagi kita, dan semoga Allah menjaga negara kita tetap aman, tetap sentosa, tetap makmur, tetap jaya. Amin Allahumma amin. Bagaimana kita menjaga agar Indonesia tetap jaya? Sering saya sampaikan, bahkan mungkin sudah ratusan kali, satu hadis yang sering saya sampaikan, ini la uhimmu bi ahlil ardi adaban. Coba kita tampilkan. Kita lihat bersama, ini la uhimmu bi adzabi khalqi. Allah Subhanahu wa taala
lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda, dan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hadis qudsi. Allah menginginkan untuk menghancurkan makhluk yang ada di muka bumi ini. Fa idza nazartu ila umari buyuti, ketika saya, kata Allah, masih melihat ada orang-orang yang mau memakmurkan masjid, mau memakmurkan pondok-pondok pesantren, wal mutahabbina fiyya, dan orang yang saling berkasih sayang karenaku, dari Banten, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Madura, Kalimantan bersatu di pondok pesantren Darul Falah Amsilati. Mereka saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka setiap jam 3 malam dibangunkan untuk melaksanakan tahajud, untuk istighfar bersama. Lanjutan hadisnya, Kang. Di dalam satu hadis yang lain, wa julasail Quran, ini yang paling utama, masih ada anak yang melingkar untuk duduk bersama, dan yang dibaca dan dimusyawarahkan, yang dideres dan dipelajari bersama adalah Al-Quran. Wa wildanil Islam, dan generasi-generasi Islam. Kita melihat anak-anak tadi dengan membaca juz amma yang dibaca dari Al-Ha, begitu menyayat hati kita. Apa kata Allah lewat Rasulullah? Sakana inta dzalika ghulubi, maka murkaku dalam keadaan masih ada anak-anak semacam ini, masih ada generasi Islam, murkaku pada saat itu akan lerem, atau siksaku atau musibahku akan saya jauhkan dari bangsa itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, peran anak-anak begitu pentingnya di dalam rangka menjadikan Allah ridho kepada kita, di dalam rangka menjadikan Allah tidak murka terhadap penduduk bumi ini. Ternyata yang menjadikan Allah tidak murka itu adalah putra putri panjenengan yang ada di depan atau yang ada di belakang, yang saat ini diwisuda ataupun belum diwisuda. Itu ternyata menjadi paku buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri kesemangatan kepada mereka. Maka doa panjenengan semua, wahai ibu, wahai bapak, agar anak-anak ini tetap semangat untuk belajar, semangat untuk ngaji, terus dipupuk supaya negara ini diberi keamanan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantren Darul Falah Amsilati lewat MI Tahfidzul Quran mencetak generasi emas. Kita lihat generasi emas itu seperti apa, kita bandingkan. Emas, kita lihat anak-anak panjenengan saat ini dididik, anak panjenengan saat ini dikelola, anak panjenengan saat ini diolah. Yang tadinya tidak tahu apa-apa seperti lumpur, anak panjenengan sekarang menjadi emas. Kita lihat dan dibandingkan 1 gram emas, emas 1 gram dibanding dengan batu 1 dam, itu ternyata masih bernilai emas 1 gram. Emas 1 gram 3 juta, sementara batu 1 dam itu harganya paling sekitar 1 juta.
Subhanallah. Itulah anak-anak panjenengan yang ada di depan ini. Anak panjenengan sudah menjadi calon-calon generasi emas yang luar biasa. 20 tahun yang akan datang Indonesia akan dikuasai oleh anak-anak Amsilati. Nanti ada yang jadi menteri, menteri yang santri, ada yang jadi bupati, bupati yang santri, bahkan jadi presiden, itu adalah presiden yang santri. Alhamdulillah. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa ini ada di pondok pesantren Darul Falah. Kenapa? Coba kita lihat prestasi dari pondok pesantren Darul Falah yang tahun ini melejit secara nasional bahkan internasional. Kita lihat prestasi CBT yang diraih oleh Darul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu kan kalau ada saya berarti ada apa? Yup, ada kabar bahagia nih. So, beberapa waktu lalu Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengadakan seleksi peserta resmi ajang Musabaqah Qiraatil Qur'an nasional yang diikuti oleh 2.170 pesantren se-Indonesia dengan total ada 8.788 peserta melalui ujian komputer atau kalau bahasa Jawanya itu CBT, Computer Based Test. Nah, kalian pasti penasaran kan sama hasil CBT pesantren ternama di Indonesia? Yuk, kita lihat pesantren mana aja sih yang dapat peserta terbanyak. Peringkat ke-26, pesantren Nyambul Quran Kudus dengan total nilai 151,20. Peringkat ke-25, pesantren Nurul Khalil Bangkalan Madura dengan total nilai 152,76. Peringkat ke-24, pesantren Dalwa Pasuruan dengan total nilai 156,64. Peringkat ke-23, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dengan total nilai 163,86. Peringkat ke-22, pesantren As-Sunniyah Jember dengan total nilai 164,94. Peringkat ke-21, pesantren Langitan Tuban dengan total nilai 165,10. Peringkat ke-20, pesantren MMU Sidogiri Pasuruan dengan total nilai 177,95. Peringkat ke-19, pesantren MIS Sarang Rembang dengan total nilai 198,05. Peringkat ke-18, pesantren Al-Anwar 3 Sarang Rembang dengan total nilai 201,33. Peringkat ke-17, pesantren Tremas Pacitan dengan total nilai 238,38. Peringkat ke-16, pesantren Salafiyah 2 Pasuruan dengan total nilai 302,29. Peringkat ke-15, pesantren Hidayatul Muftadiat Lirboyo Kediri dengan total nilai 315,50. Peringkat ke-14, pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya dengan total nilai 327,85. Peringkat ke-13, pesantren Al-Falah Pelosok Kediri dengan total nilai 329,80. Peringkat ke-12, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Madura dengan total nilai 348. Peringkat ke-11, pesantren Raudhatul Mubtadiin Balekambang Jepara dengan total nilai 456,66. Peringkat ke-10, pesantren Mambaus Solihin Gresik dengan total nilai 566,31. Peringkat ke-9, pesantren Qudusiyah Putri Kudus dengan total nilai 636,87. Peringkat ke-8, pesantren Al-Iman Purworejo dengan total nilai 807,81. Peringkat ke-7, pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi dengan total nilai 850,35. Peringkat ke-6, pesantren Al-Hikmah 2 Brebes dengan total nilai 870,38. Peringkat ke-5, pesantren Matoli'ul Falah Kajen Pati dengan total nilai 977,29. Peringkat ke-4, pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri dengan total nilai 1017,42. Peringkat ke-3, pesantren Raudhatul Ulum Guyangan Pati dengan total nilai 1253,26. Peringkat kedua,
Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang dengan total nilai 1523,5. Dan peringkat pertama, Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara. Rincian ranking 1 11 peserta, ranking 2 1 peserta, ranking 3 2 peserta, ranking 4 2 peserta, ranking 5 1 peserta, ranking 7 1 peserta. Dengan total nilai 1687,60. Dan Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati berhasil menempati peringkat pertama dengan total 18 delegasi 10 besar dengan rincian. Beri kesemangatan kepada kita semua. Ternyata sekali lagi Pondok Pesantren Darul Falah itu ternyata pondok pesantren yang terdepan se-Indonesia. Mampu mengalahkan pondok pesantren yang ada di mana-mana walaupun umurnya baru sekitar 20 tahun. Sekali lagi kita mempersiapkan generasi emas 2045 yang sekitar 20 tahun lagi kita menginginkan Indonesia dipegang oleh anak-anak Amsilati. Kenapa? Karena kami tidak rela kalau yang memegang ini selain anak-anak dari pondok pesantren yaitu santri. Karena kalau yang memegang selain santri, negara ini dalam kondisi yang tidak menentu. Kita lihat demo. Rekan-rekan yang melakukan orasi jangan memprovokasi rekan-rekannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum. Jaga ketertiban dan keamanan. Saya ulangi kembali, jaga ketertiban dan keamanan. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Semacam itukah calon-calon pemimpin bangsa masa depan? Panjenengan relakah negara bangsa ini dipimpin oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak beradab? Apakah itu yang dikatakan orang yang pintar? Apakah itu yang dikatakan orang yang mempunyai titel profesor, doktor dan sebagainya, tetapi tidak mempunyai adab? Sekali lagi, kami tidak rela manakala bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang seperti tadi, orang yang tidak mempunyai adab sama sekali. Oleh sebab itu, wahai para bapak dan ibu wali santri, dipersiapkan putra-putri panjenengan ini menjadi pemimpin bangsa, pemimpin masa depan. Kenapa mereka harus mondok? Kullukum ra'in. Anak-anak ini semua dijadikan oleh Allah adalah calon-calon pemimpin masa depan. Beri kesemangatan kepada anak-anak kita semua. Dengan bekal apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka dibekali dengan ilmu, mereka dibekali dengan iman, mereka dibekali dengan teknologi.
Anak kelas 4 MI sudah mampu untuk membuat robot yang menjadikan kita sebagai orang tua aneh dan heran. Dan itu kenyataan yang ada di MI Tahfidzul Quran Amsilati. Di sana-sana tidak ada. Beri kesemangatan kepada kita semua. Yang kedua, kalau kita menginginkan bahwa anak kita menjadi anak yang baik, satu hal yang harus dikuasai, mereka harus memahami tentang ilmu agama. Mayuritillahu, tampilkan Kang. Mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, anak-anak panjenengan menjadi anak yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman agama baginya. Tidak bisa ditawar-tawar, harus paham agama. Dan sekali lagi, lembaga yang memahami, mempelajari agama secara sistematis itu adalah pondok pesantren. Dan isinya siapa? Isinya adalah putra-putra panjenengan semua. Beri kesemangatan kepada anak-anak kita semua. Anak panjenengan ini adalah emas, yang sekali lagi 1 gram emas 1 gram lebih hebat dan lebih mulia dibanding dengan batu walaupun jumlahnya 1 dam. Apalagi seumpama emas itu jumlahnya 1 kilo, maka ini merupakan satu keistimewaan yang luar biasa. Hadis Nabi selanjutnya, ad-dunya mal'unatun. Kita lihat ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Kita lihat di televisi, di media sosial, katanya kita maju dengan teknologi yang tinggi, membangun bangunan yang mencakar langit, ternyata dihantam oleh rudalnya Iran, hancur seketika. Apakah itu yang namanya modern? Dan di sini dikatakan ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan seluruh isi dunia itu dilaknat oleh Allah, illa dzikrallahi wa ma walahu, kecuali kegiatan dzikir ingat kepada Allah, wa aliman, dan orang yang berilmu, au muta'alliman, atau santri. Di sini dikatakan wa muta'alliman, siapa mereka? Muta'allim itu sekali lagi itu ternyata putra-putra panjenengan semua. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, apa sih pentingnya anak-anak ini? Panjenengan itu orang pintar, panjenengan itu orang cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir jauh ke depan, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal setelah kematiannya. Setelah panjenengan meninggal, yang diinginkan panjenengan semua bukan mobil, bukan harta, bukan apa-apa, bukan sawah, bukan pangkat dan jabatan, tetapi yang diinginkan oleh panjenengan semua adalah doa-doa, bacaan Al-Quran yang dibaca dan dilantunkan oleh putra-putri panjenengan semua. Alhamdulillah. Sekali lagi panjenengan termasuk orang yang beruntung, karena putra-putri panjenengan tidak sekedar mempelajari ilmu agama, tetapi justru mempelajari ilmu umum, mempelajari ilmu robotik ternyata lebih mudah dibanding dengan mempelajari Amsilati. Kita contohkan yang Amsilati dulu. Coba yang Amsilati dulu. Yang anak 3 di belakangnya ditaruh di sana, coba.
Kitabnya diambil, Kang. Nah. Sudah? Coba perkenalkan dari kiri. Yang paling kiri. Kiri, paling kiri, ayo. Ya paling kiri. Enggak tahu kiri. Ayo perkenalkan, assalamualaikum. Namamu siapa? Umur 9 tahun. Ulangi. Perkenalan, nama saya Maman Ulan Amal Ibrahim dari Madura. Umur 9 tahun, kelas 3 MI. Kelas berapa? 3 MI. Kelas 3 MI. Rumahnya mana? Madura. Madura. Bapaknya hadir? Enggak hadir. Bapaknya enggak hadir? Kelas berapa sekarang? 3 MI. 3 MI. Belajar Amsilati berapa bulan? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Kelas 3. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Gibran Al-Ghifari dari Wonosobo. Dari? Wonosobo. Kelas berapa? 2 MI. 2. MI. Umur? 8 tahun. 8 tahun. Bapak ibunya hadir? Hadir. Hadir. Coba dipanggil ke atas. Ayo, dipanggil ke atas. Bapaknya dipanggil ke atas. Bapak, ibu ke sini. Temani saya agar saya tidak ngompol. Ayo dipanggil ke atas ya. Ayo. Bapaknya dipanggil ya. Ya. Barang siapa yang mempunyai anak namanya Kang Gibran, dipersilakan untuk naik ke atas. Bapak Ibu dari Wonosobo, tolong anaknya didampingi. Yang tengah, ayo siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dari Tangerang, kelas 3 MI. Kelas 3 MI. 3. MI. Umur berapa? Umur 9 tahun. 9 Tahun. tahun. Mempelajari Amsilati berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Beri kesemangatan kepada anak-anak kita. Yang satunya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini sudah artis senior. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zainusama dari Blitar. Kelas berapa? 3 MI. Kelas 3 MI. 3 MI. Umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Sekali lagi beri kesemangatan kepada anak-anak kita yang semuanya diwakili oleh anak 4 ini. Ingat Bapak dan Ibu, dulu Amsilati itu dipelajari paling minimal kelas 1 sanawi. Tetapi ternyata tahun ini mampu dipelajari dan dikuasai oleh kelas 2 MI. Sekali lagi, kelas 2 MI mampu mengalahkan yang namanya Dr. Khalid Basalamah. Loh, bener Pak. Dr. Khalid Basalamah, tokoh Wahabi, itu dihabisi oleh Kang Iqbal. Pernah debat di televisi, Kang Iqbal menghabisi Dr. Khalid Basalamah dengan dalil-dalil yang luar biasa. Kenapa? Kang Iqbal menguasai Amsilati, Dr. Khalid Basalamah tidak menguasai Amsilati. Beri tepuk tangan kepada anak-anak kita semua. Kenapa saya katakan ini adalah calon pemimpin masa depan? Kelas 2 MI sudah mampu Amsilati, kelas 4 dan 5 sudah selesai yang namanya Fathul Qorib, kelas 1 MTS sampai kelas 3 Aliyah, ini ada waktu jenjang yang rentangnya sampai 6 tahun. Bisa digunakan ekonomi, bisa digunakan politik, bisa digunakan ilmu-ilmu yang lain, ilmu sosial, bisa digunakan ilmu pengetahuan alam, bisa digunakan ilmu apapun.
ternyata anak-anak bisa menguasai semua. Jadi saya bermimpi yang mestinya kelas anak ini kelas 1 aliyah itu kekuatannya, kehebatannya sama dengan S3. Beri tepuk tangan kepada anak-anak kita semua. Perkenankan yang Kang Davi, yang dari Madura, coba. Namamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Irfi Davi, alamat saya dari Madura, Kelas 6. Mempelajari Amsilati dulu berapa bulan? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Yang satunya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Dahlan Al-Faruq dari Tegal. Kelas 6 MI. MI, kelas 6 MI. Belajar Amsilati berapa bulan? 4 bulan setengah. Sekarang sudah sampai apa Fathul Qoribnya? Sampai muamalah. Sampai muamalah. Yang satu terakhir. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Amrullah dari Tangerang. Belajar Amsilati berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Saya kerang berapa? Kelas 6. Sampai apa? Sampai jinayat. Sampai Muamalah. muamalah. Bapak dari wali santri Kang Gibran, berarti Pak Jokowi ini. Anak 3 ini panjenengan ambilkan kitab Fathul Qorib, terus jenengan buka, terserah jenengan, yang penting babnya mulai pertama sampai bab muamalah. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi yang namanya kong kali kong, tidak dipersiapkan tapi secara otomatis improvisasi langsung kenyataan, bisa alhamdulillah, tidak bisa tidak apa-apa. Dipersilakan Bapak untuk membuka kitab apa saja biar dibaca oleh anak 3 ini. Nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu anak panjenengan. Kalau anak panjenengan tidak bisa, yang jawab panjenengan. Ya, dipersilakan Pak. Ayo. Milih yang mana? Milih Kang Davi atau Kang Farisi atau Kang yang tengah siapa? Kang Dahlan. Ayo dipersilakan Bapak. Sudah? Ayo dibaca. Ayo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun utawi kiku. Coba ditampilkan di Videotron kan? Tampilkan Videotron halaman berapa? Halaman 17. Yang membaca satu anak saja biar jelas. Halaman 17 kan? Videotron. Nggak bisa kan? Ditampilkan Videotron kan? 17. Coba yang ada saja di Videotron kan? Ya, coba yang halaman 5 coba. Nah, yang halaman berapa itu kan? Halaman 6.
Coba dibaca Kang, yang paling atas. Ayo Kang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun utawi Ayo Kang. Lihat ini aja, lihat ini aja. fil istinjai dalam bertalake hukum cewa wa adabi qadil hajati lan adabe wong kang nangkani hajat wal istinja'u lan utawi cewa wa huwa utawi istinja min najautu syai'a Ayo. iku saking lafaz najautu syai'a ai kotok tuhu tegese mongko sapa ingsun hu ing syai fakaan al mustanjia mongko kaya satemene wong kang istinja yaktau iku neket sapa mustanji bihi kelawan syai al ada ing reget anil nafsi saking awak dewene mustanji wajibun iku wajib min khurujil bauli saking metone uyuh wal ghaiti lan tai. Kang Faris diterjemahkan. Pasal menerangkan tentang istinja dan adab-adabnya orang yang buang hajat. Adapun istinja itu diambil dari kata najautu syai'a ay qata'tuhu. Karena sungguhnya orang yang beristinja itu memotong penyakit dari tubuhnya. Hukumnya wajib karena keluarnya air kecil atau air besar dengan air atau batu dan suatu yang termasuk keterangan batu dari setiap perkara yang keras, yang suci dan yang kasar selain yang dimuliakan. Terus dilanjutkan. Tetapi yang lebih utama yakni seorang mustanji beristinja yang pertama dengan batu, kemudian dengan air. Sudah cukup. Sekarang Bapak cari putra panjenengan. Diberi mic, Pak. Putra panjenengan yang mana? Oh ya. Kang Gibran, fa sod lam. Dibaca apa tadi? Faslun. Faslun itu jenis apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Karena ada? Tanwin. Karena ada? Tanwin. Dasarnya bersama-sama anak 4. Dasarnya bersama-sama anak 4. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadi lil ismi tamizun hazak tondo isim ganti jerkan min alida lan musnadi lekoya wa il mubtada. Faslun itu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tanda muannas. Tanda muannas itu apa? Alif atau ta atau juga tanda Dasarnya alamatun tanisin taun awali wa fi asa min qadarun tapal katib sirenemu anas alif utawa ta lan kadang dan potondokan dinyimpen tak makrifat dan nakira. nakira Kenapa nakira? karena ada tanwin. Dasarnya nakira. Nakiratun qabilul al mu'asyira awagi'un maqiyama kadzukira nakira dari marifat dan ono al ciri gampang ngetan mimpi sodi apa Itu mubtada'nya di mana? dibuang Kenapa dibuang? karena sudah maklum Karena sudah maklum dasarnya. Wasfuma yulamu jahizun kama nakulu zaidun badaman idabuma wa bi jawabi kaifa zaidun kuldani fa zaidun tuniyaan nu'ifuri jenis maklum lan dipahamkan dikarang mubtada'u tawa khabari dibuang Mubtada hukumnya apa? rafa Dasarnya. warafa'u mubtada'an bil ibtida pada khabarin bil mubtada sabab tadi kawitan mubtada rafa sabab anane mubtada khabar rafa Setelah mubtada harus ada khabar apa itu khabar? khabar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa difahami. Khabar ada dua, khabar mufrad, khabar jumlah. Dasarnya. Walau khabarul juz'ul mutimul faedah kawahu barul walayati syahidah wa muradan riwayati jumlah awiyatan makna disikotla khabar bagian yang purna faedah warnanya khabar mufrad lan khabar jumlah.
Mubtada hukumnya apa? Rafa. Tanda rafanya diantaranya apa? Doma. Dasarnya. Barba bida minun ziban wa tawajur kasakazim ruai abdaw yasur wajib taskini wa ghairu madukir ya nabuna ujau bani namin rawa doma nasabat aja jam sukun jirkata zikira hingga wakal tekun. Kalau khobar hukumnya apa? Rafa. Dasarnya. Warafaul mutada bil ibtida kadzakara khabarin bil mubtada sebab dari kawitan mubtada rafa sebab anane mubtada khabar rafa. Kalau setelah fi'il harus ada Fa'il. dasarnya. Wa ba'da fi'lin fa'ilun wa indahar wa wa'il lafadha mirun misatar badane fi'il iku fa'ilin dohir yen ora dohir mongko fa'ilin domir. Fa'il hukumnya apa? Rafa. Dasarnya. Al-fa'ilul ladzi kamar bu ayata zaidun munir wa zuni malwata fa'il isim rafa isan dene fi'il utawa lafal kang ditawili fi'il. Coba ditasrif istilahi, seumpama fa sod lam saya baca fassola, tasrif istilahi. Fasala yufassilu yufassilun wa huwa mufassilun wa zaka mufassal fassil la tufassil. Coba tasrif lugawi fassola. Fassala fassala fassalu fassalat fassalata fassalna fassalta fassaltu ma fassaltu fassalti fassaltu ma fassaltuna fassaltu fassalna. Kalau seumpama fassola itu diberi jadi mundore, itu caranya bagaimana? Dibaca apa? Yufassilu Tasrif lugawi yufassilu. yufassilu yufassilani yufassiluna tufassilu tufassilani yufassilna tufassilu tufassilani tufassiluna tufassilina tufassilani tufassilina ufassilu nufassilu. Yufassilu itu fi'il. Mudhari. Kenapa disebut dengan fi'il mudhari? Karena diawali dengan salah satu mudhari. Yaitu Hamzah yata. huruf mudhari itu apa-apa? Hamzah nun yata. Dasarnya. Mudhari ansibi hurufin ati aisuri masuri ma'anita. Mudhari awale huruf mudhari yaiku huruf yata nun serta hamzah. Fi'il mudhari hukumnya apa? Rafa. Dasarnya. Irfan mudhari atiza yujaradu bin nasibin wa jasibin kata sadu fi'il mudhari iku rafa hukume yang sabiha min nasablan kan jasmke. Coba wazan isim fa'il. Fa'ilun fa'ilun muf'ilun mufa'ilun 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 munfa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mustaf'ilun. Wazan isim maf'ul. Maf'ulun muf'alun mufa'alun mufa'alun mufta'alun munfa'alun mutafa'al mutafa'alun mustaf'alun. Wazan masdar. If'alun ifti'alun ilmi'alun istif'alun taf'ilun tafa'ulun tafa'ulun mufa'alatun. Coba ditasrif istilahi Muhammadun. Hamada yuhammidu tahmidun fahuwa muhammidun wa zaka muhammadun hamid la tuhammid. Kepada bapaknya Kang Gibran, Bapak Jokowi. Bawa mic, Pak. Bagaimana kesan Bapak melihat anak Bapak yang sekarang jadi wakil presiden? Ayo Pak, lihat anak yang dulunya seperti apa dan sekarang kemampuannya seperti apa, masa depannya seperti apa, tolong kesannya seperti apa? Yang pertama saya pengen nangis dulu. Oh nangis dulu Pak, ada apa-apa. Ya. Yang kedua saya malah deg-degan sendiri. Karena apa? Saya enggak tahu. Ternyata anak saya yang baru kelas 2 sudah luar biasa seperti ini. Gus Rizky, para Dewan Asatid luar biasa. Saya sendiri. Beri tepuk tangan kepada anak kita semua. Saya sendiri seandainya dihadapi seperti itu ya malah mati kutu. Mati kutu. Berarti Tidak kutunya bisa mati Pak apa-apa. ya. Betul. Untuk itu kami sampaikan
Jazakumullah khairan jaza Abah Yai, Gus Rizky, Dewan Asatid yang telah dengan kesabaran yang luar biasa. Karena kebetulan anak saya ini, kebetulan kami berdua, yang satu Gibran Al-Hifari, yang nomor satunya adalah Erlangga Amrullah, yang Erlangga sudah kelas 7 Sanawi, ini kelas 2. Dan apabila di rumah saya kadang disodori kitab-kitab seperti itu hanya melongo, terus terang tidak bisa apa-apa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bisa barokah, manfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali bapak-bapak dan ibu, dipersilakan kembali, anak-anak diserahkan untuk kembali duduk. Sekarang kalau bapak tadi melihat anaknya ingin menangis, saya sekarang melihat cucu saya ingin tersenyum. Dipersilakan berdiri Kang Hilmi. Ini baru umur 4 bulan. Saya tidak tega untuk mengetes, dipersilakan ustadznya untuk mengetes. Saya tinggal dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ditunggu oleh bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita akan demonstrasi yang bu'a dan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an langsung samping. Silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Yuk, mulai dari yang kiri. Siapa namanya? Muhammad Alim Arafat. Yang keras, yang keras. Muhammad Alim Arafat. Usia berapa? 6 tahun. Usia? 6 tahun. 6 tahun. Kelas berapa nih? Berapa? Kelas TK, Pak Bu. Ya. Kelas TK. Ini walaupun programnya dari kelas 1 MI, tapi anak saya pondokkan di kelas TK. Ketika kelas TK sudah saya pondokkan. Bapaknya namanya siapa? Hadir enggak bapaknya? Iya. Ibunya hadir? Iya. Selanjutnya siapa namanya? Al-Mufarif Ahmad Salim. Siapa? Al-Mufarif Ahmad Salim. Albab. Usia berapa? Usianya aja lupa. Kita doakan semoga mereka nggak ngompol, sudah alhamdulillah. Usia berapa Albab? 7 tahun. 7 tahun. Kelas? Kelas 1 MI. Kelas 1 MI. Selanjutnya? Nama saya Sultan Jibril Siswa. Siapa namanya? Sultan Jibril Azmi Siswa Muda. Azmi. Usia? Usia 7 tahun. 7 tahun. Kelas? 1 MI. 1 MI. Dari mana? Dari Bali. Dari Bali. Tangan. Yang ini yang Albab dari mana? Dari Rembang. Rembang. Ini bapaknya hadir gak? Hadir. Hadir. Yang ini bapaknya hadir gak Albab? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Selanjutnya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nabil Fikri Fahmi, alamat saya Surabaya. Nabil Fikri. Alamatnya? Surabaya. Surabaya. Kelas? 3 MI. Kelas 3 MI. Jadi ini santri yang pindahan kelas 3. Sekarang saya ingin mau ngetes. Saya ingin ngetes anak saya nih. Anak sekecil ini sudah bisa membaca Al-Quran saja, itu alhamdulillah.
istimewa dan luar biasa. Tolong Helmi bacakan ini juz 3 surat Ali Imran. Dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzal alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan kesemangatannya. Sekarang saya ingin ngetes yang selanjutnya, Nabil Fikri. Coba saya ingin kamu membaca. Nah, ini kebetulan Nabil Fikri ini sudah hatam Al-Quran, 1 kali hataman Al-Quran. Jadi saya bebas milih suratnya. Atau mungkin ada wali santri yang ingin memilih maju ke depan, bisa nanti dibacakan sama Nabil, atau langsung saya aja nih. Ada? Kalau saya itu sampai 3, 2, 1. Jika tidak ada langsung saya bacakan. Ayo baca ini baca juz 3 pojok 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munafiqina wal mustaghfirina bil ashar. Cukup. Nah, sekarang semuanya pegang mic-nya. Ayo pegang mic-nya. Saya ingin tanya hukum ilmu tajwidnya. Alladzina. Di situ ada lam ya. Lam tasdid. Di situ ada lam tasdid. Itu termasuk al-qamariyah atau asyamsiyah? Asyamsiyah. Sebutkan huruf-huruf asyamsiyah. Ta, dal, dal, ro, za, sin, shad, dot, to, zul, lam, nun. Tepuk tangan semangatan. Apa itu asyamsiyah? Al-ta'rif bertemu huruf syamsiyah. Kalau al-qamariyah? Al-ta'rif bertemu huruf qamariyah. Apa saja huruf qamariyah? Ba, jim, ha, ro, ain, ghain, ra, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, kita lanjutkan. Alladzina. Itu ada ya sukun, sebelumnya adalah harokatnya kasroh. Itu termasuk, itu menjadi apa itu? Menjadi mat apa? Mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i ialah huruf mat tidak bertemu hamzah sukun atau statik, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Nah, ini rabbana. Setelah rabbana itu ada innana. Itu panjang kan ya, panjang. Panjangnya itu menjadi, panjangnya berapa alif, berapa harokat? 2,5 alif atau 5 harokat. Itu bacaan apa itu? Mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil ialah huruf mad bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat. Ya, kalau mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil ialah huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Oke, kita lanjutkan. Innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu ada mungfikin ya, mungfikin. Nun mati, setelahnya ada fa. Termasuk bacaan apa itu? Ikhfa gigi. Ifa? Apa? Ikhfa gigi. Apa itu ifa hakiki?
Jika hakiki ialah nunjukkan atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Apa hurufnya? Sebutkan. Ta, tha, jim, dal, zal, lam, za, sin, sod, ta, ta, dha, lam, kaf. Tepuk tangan buat mereka semua. Ya. Cukup untuk yang anak yang Bu A. Sekarang yang seniornya yang Bu A, yaitu yang sudah hafal Quran. Sini maju Mas Yusuf. Nah, ini mereka bertiga ini dulu mengikuti program yang masih awal, yang menghafalkan Al-Quran langsung dulu. Siapa namanya? Siapa namanya, Kang? Ayo silakan. Cik. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muflihul Muktafa. Kelas berapa? Kelas 1 MA. Kelas 1 MA. Berarti sudah mondok berapa lama, boleh? 7 tahun. Oh, 7 tahun, berarti pindahan ya? Oke. Ya, pindahan. Apa yang mempelajari Amsalati berapa lama? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Dulu Muflih menghafal Al-Quran selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, Pak Hu. Nah, sekarang takiyannya sudah sampai mana kitabnya? Sampai muamalah. Sampai muamalah. Selanjutnya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abbas. Kelas berapa Yusuf? Kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS, ini lebih kecil lagi nih, kelas 3 MTS. Menghafal Al-Quran berapa lama Yusuf? 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Tepuk tangan buat kita semua nih. Sekarang sampai mana takiyannya? Fan muamalah. Fan muamalah. Amsalati berapa lama? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Yusuf usia berapa Yusuf? Usia 16 tahun. 16 tahun Pak Bu. Kelas 3 MTS sudah hafal Al-Quran dan sudah bisa membaca kitab kuning. Nah, nanti kita buktikan. Yang terakhir siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Musyarraf. Nah, namanya Kang Rafa. Dari mana Kang Rafa? Dari Kudus. Dari Kudus. Ini yang hari ini wisuda Khatmil Al-Quran. Alhamdulillah. Sekarang saya ingin dari Bapak Ibu salah satu saja maju ke depan untuk tanya sama mereka, melanjutkan ayatnya. Untuk bertanya, membacakan ayat, nanti akan dilanjutkan sama anak-anak kami. Monggo Pak Bu, satu aja. Monggo Bu. Monggo Bu. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba bebas ayat, ya. Nanti akan mencoba tolong lanjutkan surah yang saya baca. Kemudian terdapat dalam surah apa
ayat berapa, juz berapa, pojokan berapa. Sebentar mencari. Ini real nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Silakan. Faqalu 'alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz dzalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Asdiq. Luar biasa ini ya, sudah sesuai yang saya baca nggih. Dan selanjutnya mohon diterjemahkan atau diartikan. Itu apa? Itu nomor ayat dulu. Oh, nomor ayat dulu. Iya. Nomor ayat dulu. Ayat 84 Surat Yunus juz 11 pojok 17 halaman 117. Halaman 117. Halaman 217. 217. Tepuk tangan untuk para santri Amsilati. Luar biasa. Sekarang dimaknai utawi iki iku sama diterjemahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ngucap ya Musa, waqala lan ngucap sinan Gusti Allah. Waqala lan ngucap Musa sinan Nabi Musa, ya qaumi, hei kaum ingsun, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh, amantum padha iman sapa sira kabeh, billahi kelawan Gusti Allah, fa'alaihi lan ikut tetep, fa'alaihi lan ing atase Nabi Musa, wa alaihi lan ing atase Gusti Allah, fatawakkalu mongko padha tawakkal sapa sira kabeh, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh, muslimina iku padha Islam kabeh. Beri aplaus untuk para santriwan Amsilati. Sekarang dimaknai pakai bahasa Indonesia. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kalian semua kepada Allah dan bertawakallah kalian semua kepada Allah. Kalian semua termasuk orang-orang Islam. Iya, tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Gus. Bisa kembali ke tempat. Ya, ini membuktikan secara real nggih, tidak ada kong kali kong juga, alhamdulillah. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, itu demonstrasi yang kita sampaikan dari Yambua, kemudian Amsilati, Takiyah, dan Al-Quran. Alhamdulillah lengkap hari ini. Semoga ilmu mereka yang mereka dapatkan berkah manfaat fid dini wa dunya wa akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.